Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Al-Malik MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran matematika pagi hari ini, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan atau berbagai bentuk pecahan. Nah, sambil memperhatikan video ini, silahkan dibuka bukunya ESPS Matematika halaman 12. Berbagai bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat adalah persen. Kita akan membahas satu persatu dari keempat bentuk pecahan ini. Yang pertama tadi adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang beberapa minggu ini kita pelajari. Ada pembilang dan ada penyebutnya. Nah, pada pecahan biasa ini ada 2 jenis, yaitu pecahan murni dan tidak murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Bilangan yang ada di atas lebih kecil daripada bilangan yang di bawah. Itu disebut pecahan murni. Yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Kebalikan dari pecahan murni tadi. Kalau tadi yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, kalau pecahan tidak murni ini bilangan pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Bilangan yang di atas lebih besar daripada bilangan yang di bawah. Itu disebut pecahan tidak murni. Nah, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ya, ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Itu disebut pecahan campuran. Contohnya ini 2 1/3. Nah, ini 2-nya itu bilangan bulat, 1/3 adalah pecahan. Jadi pecahan campuran itu contohnya 2 1/3. Bilangan yang lain misal 5 3/4 juga termasuk pecahan campuran. Jadi ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Nah, pecahan campuran dengan pecahan tidak murni itu saling berkaitan. Kenapa? Karena pecahan campuran bisa dirubah ke pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni nanti bisa dirubah ke pecahan campuran. Caranya, misal dari pecahan tidak murni 5/2. Ini tadi pecahan tidak murni ya. Kita rubah ke pecahan campuran. Caranya yaitu 5 dibagi 2. 5 itu pembilang dibagi dengan penyebutnya. 5 dibagi 2. Hasilnya berapa kira-kira? 2. Ya, 2. Masih sisa 1. Sisa 1. Maka ini bisa kita tulis 2 1/2. Ya. 5 dibagi 2 hasilnya 2. Masih sisa 1/2. 2-nya ini hasil pembagian, 1-nya sisa hasil pembagian tadi, dan 2 di sini adalah penyebutnya atau bilangan yang membagi tadi. Nah, itu merubah pecahan tidak murni ke pecahan campuran. Nah, dari pecahan campuran bisa juga dirubah ke pecahan tidak murni. Caranya misal tadi 3 2/4. Ini kan tidak murni kan, ada bilangan bulat, ada pecahannya. Jika kita ingin merubahnya ke bentuk pecahan tidak murni, maka caranya yaitu 4 dikali 3 ditambah 2. 4 dikali 3 hasilnya
12 ditambah 2 ya 14. Pernya yang digunakan untuk penyebutnya adalah bilangan tetap. Jadi 32/4 jika dirubah ke pecahan tidak murni menjadi 14/4. Yang atas tadi dari pecahan tidak murni dirubah ke pecahan campuran. Yang bawah dari pecahan campuran dirubah ke pecahan tidak murni. Tuh. Kita lanjutkan ke yang ketiga, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ya, pecahan desimal itu tidak menggunakan per tapi menggunakan koma. Contohnya 0,3. Ya. Pada pecahan desimal ini kan ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya. Nah, yang membedakan itu nanti persepuluhan, perseratusan atau perseribuan adalah angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma itu 1, 0,3 misalnya. Ini tadi dibaca 0,3. Ini dibaca 0,3. Nah, ini jika dirubah ke pecahan biasa 0,3 itu, jika di belakang koma hanya angka 1, ada hanya satu angka, maka itu adalah per 3/10. Jika di belakang koma angkanya hanya 1, maka pernya adalah 10. Jika di belakang koma angkanya 2, 0,25, nah, maka pecahan biasanya adalah 25/100. Jika di belakang koma ini nanti ada angka 3, 150, maka pernya adalah 1000. Gitu. Di belakang koma angkanya 1, pernya 10. Di belakang koma angka ada 2 angka, pernya 100. Di belakang koma ada 3 angka, pernya 1000. Dan begitu seterusnya. Di belakang koma ada angkanya 4, maka pernya 10.000 dan seterusnya. Tuh. Nah, sekarang yang keempat, persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Kalau desimal tadi ada per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, maka pada persen itu pernya hanya adalah penyebutnya adalah 100. Persen dituliskan dengan lambang seperti ini. Nih, namanya persen. Nah, berapapun angkanya, pernya adalah 100. 8% itu kalau dirubah pecahan adalah 8/100. 25%, 25/100. 100% sama dengan 100/100. Demikian adalah penjelasan berbagai bentuk pecahan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.